Hai semuanya, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang super penting buat rekan-rekan pendidik, para guru sekalian, yaitu inilah kunci sukses mengajar, bahasa tubuh dan ekspresi wajah dalam pembelajaran. Mungkin kita penasaran, kenapa bahasa tubuh dan ekspresi wajah guru itu bisa berpengaruh kepada aktivitas pembelajaran? Ayo kita kupas tuntas dalam 10 menit ke depan. Dalam dunia pendidikan, seringkali kita terjebak dalam kesalahpahaman bahwa mengajar hanya tentang menyampaikan informasi, hanya berbicara. Namun, kita harus sadar bahwa sebenarnya lebih dari kata-kata. Komunikasi yang efektif melibatkan seluruh tubuh dan ekspresi wajah. Inilah kunci sejati sukses dalam mengajar. Beberapa waktu lalu saya berkesempatan membimbing secara online, baik klasikal maupun privat, banyak calon dosen dari berbagai latar belakang, baik latar belakang pendidikan maupun non-kependidikan di seluruh Indonesia melalui lembaga pelatihan pendidikan kami. Kebanyakan dari mereka awalnya kurang memperhatikan pentingnya gestur dan ekspresi dalam proses pembelajaran, pelatihan micro teaching ketika itu. Namun dengan bimbingan kami, termasuk penekanan pada gestur, mereka banyak yang berhasil mengubah pendekatannya dan berhasil melewati ujian menjadi dosen di berbagai perguruan tinggi. Fakta lainnya, banyak guru dan dosen saat ini masih mengabaikan pentingnya komunikasi nonverbal dalam pembelajaran atau perkuliahan. Mereka lupa bahwa gestur memiliki peran krusial dalam keberhasilan sebuah pembelajaran atau perkuliahan. Bahkan lebih memperhatikan lagi, banyak yang tidak mau meningkatkan kompetensinya, kompetensi mengajarnya, kompetensi pedagogik dengan memperhatikan hal-hal teknis seperti gestur diantaranya. Jadi, mari kita bersama-sama sadar akan pentingnya bahasa tubuh dan ekspresi wajah dalam proses pembelajaran. Dengan memperhatikan aspek ini, kita dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran, memastikan pesan-pesan kita tersampaikan dengan jelas, dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis dan interaktif. Bersama, mari kita menjadi pendidik yang lebih baik untuk masa depan yang lebih baik pula. Sebagai pengantar, sebelum masuk ke hal teknis, coba kita bayangkan ada sebuah sinetron atau teater yang menggambarkan sebuah cerita yang mengharukan, sedih. Aktor utama tidak hanya menghafal dan mengucapkan dialog dengan nada yang tepat, tetapi juga menggunakan gerakan tubuh dan ekspresi wajahnya untuk menyampaikan emosi yang mendalam kepada penonton. Setiap gerakan kecil, setiap mata yang berkaca-kaca, setiap senyum atau air mata memiliki kekuatan untuk menghidupkan cerita tersebut di atas panggung atau di sinetron. Namun sebaliknya, bayangkan jika seorang aktor hanya fokus pada menghafal dan menyampaikan dialognya, tanpa memperhatikan bahasa tubuh dan ekspresi wajahnya. Pertunjukan tersebut akan kehilangan kedalaman dan daya tariknya. Penonton mungkin merasa sulit untuk terhubung dengan cerita dan karakter-karakternya. Dalam analogi ini, pertunjukan sinetron atau teater mewakili proses pembelajaran, sama halnya dengan proses pembelajaran, dan aktor utamanya adalah guru atau dosen. Bahasa tubuh dan ekspresi wajah adalah seperti kostum dan make up yang membuat karakter menjadi hidup di atas panggung atau di sinetron. Tanpa perhatian pada aspek ini, pengalaman belajar akan kehilangan daya tariknya dan sulit untuk menyentuh hati dan pikiran para mahasiswa atau siswanya. Bagian pertama, mengapa bahasa tubuh itu penting? Mengapa bahasa tubuh itu penting? Mungkin itu pertanyaan kita. Begini, ketika kita berkomunikasi, sebenarnya hanya 7% komunikasi itu dari kata-kata yang kita ucapkan. Sisanya
38% itu dari intonasi suara. Dan yang terbesar persentasenya adalah 55% dari bahasa tubuh atau gestur. Jadi, kalau guru bisa memanfaatkan bahasa tubuh dengan baik, pasti pembelajaran akan lebih efektif lagi. Nah, sekarang kita bahas seberapa besar pengaruh bahasa tubuh dalam pembelajaran. Dari berbagai penelitian, ditemukan bahwa bahasa tubuh yang efektif bisa meningkatkan pemahaman siswa hingga 30%. Itu artinya bahasa tubuh punya pengaruh yang sangat besar dalam membuat pembelajaran menjadi lebih mudah dan mudah dipahami. Ada sebuah penelitian yang dipublikasikan di Journal of Education Psychology yang menunjukkan bahwa guru yang menggunakan bahasa tubuh yang efektif bisa meningkatkan keterlibatan siswa hingga 20%. Ini karena bahasa tubuh membantu menyampaikan pesan dengan lebih jelas dan menarik perhatian peserta didik. Berikut bagian-bagian tubuh yang akan kita ulas dalam konten gestur ini, yaitu mata, tangan, wajah, dan tubuh. Beberapa contoh penggunaan. Jadi secara umum dapat kita gambarkan bahwa mata itu untuk membantu membangun koneksi, keterhubungan dengan peserta didik. Tangan untuk memperjelas penjelasan atau materi perkuliahan atau pembelajaran. Wajah untuk membangun koneksi emosional dengan siswa. Dan tubuh untuk mendorong interaksi dan memvisualkan konsep yang masih abstrak. Contoh dan penggunaan bahasa tubuh. Sekarang kita masuk ke contoh konkret penggunaan bahasa tubuh dalam pembelajaran. Kita bahas satu persatu. Kontak mata. Kontak mata ini seperti WiFi. Kalau sinyalnya kuat, koneksinya akan lancar. Sebaliknya, jika kontak mata kurang, maka koneksi batin ke siswa juga akan kurang atau bahkan lemah. Kalau guru sering melihat langsung ke mata siswa, maka siswa akan merasa lebih diperhatikan dan terhubung dengan pendidik. Ini bisa membuat mereka lebih fokus, lebih antusias, dan lebih paham dengan pelajaran yang akan diberikan. Beberapa contoh penggunaannya. Mata berbinar saat memperkenalkan sebuah topik yang menarik perhatian siswa. Ekspresi ini menunjukkan antusiasme pada minat materi pelajaran, membantu menarik perhatian siswa sejak awal. Yang kedua, mata bersinar dengan kegembiraan saat menyampaikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang berprestasi. Ekspresi ini memberikan pengakuan dan penguatan positif kepada siswa, meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri mereka. Yang ketiga, mata serius dan fokus saat menjelaskan konsep atau masalah yang kompleks. Ekspresi ini menunjukkan kesungguhan guru dalam membantu siswa memahami materi yang sulit dan membantu menciptakan lingkungan belajar yang serius dan berfokus. Yang keempat, mata berkerut saat merespon pertanyaan siswa yang menantang atau meminta klarifikasi. Ekspresi ini menunjukkan bahwa guru menghargai pertanyaan siswa dan siap untuk memberikan jawaban yang tepat dan membangun interaksi yang positif di dalam kelas. Yang kelima, mata melebar dengan keheranan atau kagum saat menyampaikan fakta atau informasi yang menarik. Ekspresi ini menambah dimensi emosional pada pembelajaran, membuat materi pelajaran terasa lebih hidup dan menarik bagi siswa. Dengan menggunakan berbagai ekspresi mata ini, guru dapat meningkatkan efektivitas komunikasi, menarik perhatian siswa, dan menciptakan lingkungan belajar yang positif dan dinamis. Yang kedua, gestur tangan. Gestur tangan ini seperti subtitle di film. Jadi semacam tulisan. Jadi ada dialog yang disampaikan dalam sebuah film atau sinetron, lalu kemudian di bawahnya ada subtitle, salinan kata-kata yang sedang dimainkan oleh para aktornya. Ini tujuannya untuk memperjelas apa yang sedang terjadi. Artinya, guru menggunakan tangan untuk menjelaskan atau menunjukkan sesuatu.
Siswa bisa lebih mudah memahami materi pelajaran dengan ekspresi gestur tangan guru tersebut. Gerakan tangan membantu memberikan gambaran visual yang mendukung penjelasan lisan, sehingga siswa tidak bingung dan bisa mengikuti materi pelajaran dengan baik. Berikut beberapa contoh. Mengangkat tangan dengan telapak tangan menghadap ke atas saat mengajukan pertanyaan kepada siswa. Menggerakkan tangan secara melingkar saat menjelaskan suatu proses atau sebuah urutan langkah-langkah, kegiatan atau sebuah proses. Ketiga, menggunakan tangan untuk menggambarkan ukuran atau jumlah seperti menunjukkan besar atau kecilnya sesuatu. Yang keempat, menepuk tangan secara perlahan atau bertepuk tangan saat mengapresiasi jawaban atau usaha siswa. Yang kelima, mengangkat jari telunjuk saat menyampaikan poin penting atau konsep kunci dari sebuah materi pembelajaran. Yang ketiga, ekspresi wajah. Ekspresi wajah ini seperti emotikon kita dalam chat, dalam media sosial, menambah perasaan atau menambah bobot pesan emosional dalam berkomunikasi. Artinya, saat guru menunjukkan ekspresi wajah seperti tersenyum atau mengernyitkan dahi misalnya, ini membantu siswa memahami perasaan dan maksud guru secara lebih jelas. Ekspresi wajah membawa dimensi, membuat komunikasi menjadi lebih hidup dan membantu siswa merasakan emosi yang ingin disampaikan seperti antusiasme atau perasaan khawatir misalnya. Bayangkan jika kita sedang berbicara dengan seseorang tanpa melihat ekspresi wajah mereka. Meskipun kata-kata yang mereka ucapkan mungkin jelas, namun jika tanpa ekspresi wajah, kita akan kesulitan untuk benar-benar memahami pesan yang disampaikan. Ekspresi wajah membawa dimensi emosional yang sangat penting dalam berkomunikasi. Misalnya, senyum bisa menunjukkan keramahan, sedangkan ekspresi serius bisa menandakan kepentingan. Ekspresi wajah juga bisa membantu kita memahami perasaan seseorang. Apakah mereka sementara senang, sedih, atau bahkan marah. Oleh karena itu, dalam konteks pembelajaran ini, maka ekspresi wajah guru memiliki peran yang sangat penting dalam menyampaikan pesan, merangsang perhatian, dan membangun hubungan emosional yang mendukung dalam proses belajar. Berikut beberapa contoh. Guru mengangguk dengan senyuman saat siswa memberikan jawaban yang benar. Yang kedua, mengangkat alis saat menyampaikan informasi mengejutkan atau menarik. Yang ketiga, memelingkan kepala dengan penuh perhatian saat mendengarkan pertanyaan atau ketika siswa menyampaikan pendapatnya. Yang keempat, menyipitkan mata sedikit saat menyampaikan materi yang agak rumit, ya, sambil melambatkan kalimat kita atau mengekspresikan kalimat yang membutuhkan konsentrasi lebih. Yang kelima, menggelengkan kepala perlahan saat menjelaskan kesalahan umum atau miskonsepsi. Dengan menggunakan berbagai ekspresi wajah ini, guru dapat lebih efektif dalam menyampaikan pesan, menarik perhatian siswa, dan membantu mereka memahami materi dengan lebih baik. Yang ketiga, postur tubuh. Postur tubuh ini seperti desain interior sebuah ruangan, membuat ruangan menjadi nyaman atau sebaliknya. Artinya, seperti halnya desain interior yang bisa mempengaruhi suasana kenyamanan di dalam sebuah ruangan, maka postur tubuh guru juga memiliki efek yang sama dalam kelas. Dengan postur tubuh yang terbuka dan santai, guru menciptakan lingkungan yang nyaman dan mendukung pembelajaran yang efektif bagi siswa. Sebaliknya, postur tubuh yang kaku atau tertutup dapat membuat siswa merasa canggung atau tidak nyaman sehingga mengganggu proses belajar mengajar. Berikut beberapa contoh gestur tubuh dalam pembelajaran. Berdiri dengan tubuh condong sedikit ke depan saat berbicara dengan siswa. Ya, manfaatnya menunjukkan ketertarikan dan
memancing keterlibatan siswa secara aktif, membuat siswa merasa lebih dihargai dan didengarkan sehingga mereka lebih termotivasi untuk berpartisipasi. Yang kedua, berjalan-jalan di sekitar kelas sambil mengajar. Ini manfaatnya membantu menjaga perhatian siswa karena ada pergerakan yang dinamis. Jadi tidak monoton di satu titik tertentu, di tempat tertentu. Sehingga memungkinkan guru untuk berinteraksi lebih dekat dengan semua siswa. Bukan hanya yang duduk depan misalnya, atau di dekatnya siswa yang pandai misalnya. Yang ketiga, duduk di bangku atau di meja dekat siswa saat diskusi kelompok. Jadi ini manfaatnya untuk menciptakan suasana yang lebih informal dan akrab dengan siswa sehingga membuat siswa merasa lebih nyaman untuk berbicara dan bertanya mungkin tanpa tekanan psikologi. Yang keempat, menghadap ke arah siswa secara langsung atau minimal menyamping dan tidak membelakangi mereka saat menulis di papan tulis. Ya, tetapi dengan teknologi pembelajaran saat ini, dengan slide PowerPoint, ini sudah bisa terdesain di awal sebelum pembelajaran, sehingga benar-benar guru fokus menghadapkan dirinya ke depan kelas. Nah, berikutnya, mengangkat tangan dan membuka lengan lebar-lebar saat menyambut dan memberikan instruksi kepada siswa. Jadi ini manfaatnya menunjukkan keterbukaan dan antusiasme, menciptakan lingkungan yang positif dan inklusi merata di mana siswa merasa didukung dan diterima secara keseluruhan. Jadi itulah pentingnya bahasa tubuh dan ekspresi wajah dalam pembelajaran. Dengan memanfaatkan bahasa tubuh secara efektif, guru bisa meningkatkan perhatian, bisa meningkatkan pemahaman dan ketertarikan siswa secara signifikan. Ingat, bahasa tubuh itu seperti bumbu dalam masakan. Tanpa bumbu, masakan menjadi hambar. Jadi, mulailah saat ini memperhatikan bahasa tubuh kita saat mengajar. Akhirnya saya ingin menyampaikan bahwa jika teman-teman mendapat manfaat dari channel ini, silakan bagikan pada orang-orang yang dikasihi. Bagikan pula pada grup media sosial teman-teman. Dengan demikian, mereka pun bisa mendapat informasi, mungkin saja bisa terinspirasi dan tercerahkan. Karena berbagi itu indah, berbagi itu ibadah. Salam edukasi, salam inspirasi.